Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gosipator Rahman ZR dengan NPM G1B0210001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh soal video sesi keempat, yaitu desain elemen struktur lentur dengan dimensi dibatasi. Nah, di sini sudah diberikan sebuah balok dengan panjang atau L sama dengan 3 ditambah B per 2 tambah C per 5. Di sini nilai FY sama dengan 400 MPa. Nilai FC yaitu 21 hingga 30 MPa. Saya mengambil nilai yaitu 22 MPa. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 0, C dengan 1 itu berdasarkan nilai NPM. Untuk QD atau beban mati itu 55 ditambah 3 dikali C, dan untuk QL atau beban hidup itu sama dengan 30 ditambah 6 dikali B. Lanjut ke penyelesaian. Yang pertama mencari QD atau beban mati. 55 ditambah 3C sama dengan 55 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 58. Selanjutnya itu mencari nilai QL atau beban hidup. 30 ditambah 6B sama dengan 30 ditambah 6 kali 0 sama dengan 30. QU1 sama dengan 1/4 dikali beban mati sama dengan 1/4 dikali 58 sama dengan 81,2. Untuk QU2 itu 1,2 QD ditambah 1,6 QL sama dengan 117,6. Nah, berdasarkan ketentuan soal yaitu nilai Q menggunakan nilai QU yang terbesar. Jadi saya menggunakan QU2 yaitu 117,6. Lanjut mencari nilai L yaitu 3 ditambah B per 2 tambah C per 5 sama dengan 3 per 2. Ini adalah beberapa ketentuan yaitu FY sama dengan 400 MPa, FC sama dengan 22 MPa, B yaitu 250, H sama dengan 400, diameter sengkangnya 10, dan diameter tulangannya itu 16 mm. Yang pertama kita mencari momen tumpuan. MU tumpuan sama dengan 1/12 dikali Q kali L kuadrat, didapatkan 100,352 kN per meter. Selanjutnya kita asumsikan yaitu V sama dengan 0,9, maka MU per V sama dengan 100,352 per 0,9 yaitu 111,502 kN per meter. Nah, kita asumsikan DT itu sama dengan D, maka kita mencari rho maksimum yaitu 3 dikali 0,85 dikali FC dikali DT dikali beta 1 per 7 dikali D dikali FY. Karena DT tadi sama dengan D, maka dapat kita coret. Selanjutnya didapatkan nilai itu 0,017. Ditaksir nilai JD yaitu 0,7 dikali H sama dengan 0,7 dikali 400 sama dengan 280 mm. Untuk menghitung nilai AS yaitu MU per V per nilai JD dikali FY, didapatkanlah nilai 999,554 mm kuadrat. Di sini saya menggunakan tulangan diameter 16, maka A1V nya sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 200,96 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu. Nilai N yaitu dari AS per A1V, maka dapatkan itu 4,954, maka dapat kita bulatkan menjadi 5. Jadi jumlah tulangan tarik perlu itu sama dengan 5. Menggunakan nilai 5 diameter 16, AS pakai itu 5 dikali 1/4 VD kuadrat, didapatkan nilai itu 1004,8. Nah, ini adalah bentuk dari tulangan tarik perlu di momen tumpuan, di mana sisi terluar itu dipasang 3 tulangan dengan diameter 16 dan sisi dalam itu dipasang 2 tulangan dengan diameter 16. Lanjut mencari nilai JBD yaitu 250 itu B, nilai B dikurang dengan 2 dikali 40 yaitu selimut beton, dikurang 2 dikali 10 ini yaitu diameter tulangan sengkang, dikurang 3 dari jumlah selimut jumlah tulangan terluar itu dikali 16 diameternya per 3 dikurang 1.
sama dengan 73/42, besar dari 25 mm. D aksen itu adalah jarak dari titik berat konfigurasi tulangan ke serat tarik terluar. Di sini menggunakan momen statis, di mana jumlah dikalikan dengan jarak ditambah jumlah dikalikan dengan jarak per jumlah total. Didapatkan nilai yaitu 74,4. Untuk mencari nilai D yaitu H dikurang dengan D aksen, maka didapatkan 325. Diameter tulangan dibagikan 2, dapat nilai itu 342 mm. Selanjutnya itu mencari nilai A yaitu AS, menggunakan AS pakai dikali FY per 0,85 dikali FC dikali dengan nilai B, dapat nilai yaitu 85,972 mm. Selanjutnya mencari nilai C yaitu A per beta 1, yaitu nilai A didapatkan yaitu 85,972 dibagi dengan nilai beta 1 yaitu 0,85 sama dengan 101,144 mm. Selanjutnya yaitu mencari regangan tarik yaitu DT per C dikali 0,003, maka didapatkan nilai itu 0,007. Dikarenakan nilai 0,007 ini besar dari 0,005, maka penampang ini bisa dipakai. Selanjutnya itu mencari nilai MN yaitu AS dikali FY dalam kurung D dikurang A per 2. Didapatkan nilai yaitu 1135881 Newton per milimeter, dikonversikan kepada Newton per meter yaitu 113,588. Menggunakan mencari nilai VMN, nilai dari MN dikalikan dengan V yaitu 0,9, maka didapatkan yaitu 102,225. Nah, nilai dari VMN ini lebih besar dari nilai MU yang kita dapatkan pertama, yaitu 100,352 kN per meter. Maka dikatakan aman. Selanjutnya itu momen lapangan ML kuadrat dapat nilai yaitu 50,176 kN per meter. Kita asumsikan nilai V yaitu 0,9, M 51 kN per meter. Selanjutnya kita mencari nilai AS yaitu MU per V per JD dikali FY, didapatkan yaitu 497,777 mm kuadrat. Di sini kita tetap menggunakan tulangan diameter 16 seperti di momen tumpuan, itu didapatkan 200,96 mm kuadrat. Jumlah tulangan tarik perlu yaitu AS per A1V, yaitu kita mendapatkan itu 2,478, itu kita bulatkan menjadi 3, yaitu jumlah tulangan tarik perlu tulangan kita yaitu 3. Kita menggunakan 3 tulangan diameter 16, jadi AS perlunya 3 dikali 1/4 dikali 3,14 dikali 16 kuadrat sama dengan 602,88. Nah, ini adalah gambar dari jumlah tulangan di tumpuan lapangan. Itu kita jumlah tulangan perlu tadi yaitu 3, kita pasang di bagian terluar semua. Jadi ini hanya 250, itu nilai B dikurang 2 dikali 40, yaitu selip dari tulangan kita tadi, per 3 dikurang 1 sama dengan 51, lebih besar dari 25 mm. Untuk mencari nilai D aksen itu sama seperti sebelumnya, menggunakan statis moment, yaitu jarak dikalikan dengan jumlah dikalikan dengan jarak per jumlah total. Karena di sini hanya satu lapisan, maka menjadi seperti ini, yaitu 3 dalam kurung 16 per 2 ditambah 10 tambah 40 per 3 jumlah tulangannya, itu dapat D aksen sama dengan 58 mm. D sama dengan H dikurang D aksen, karena D aksennya 58, jadi dapat nilai D yaitu 342 mm. Nah, tadi kan ini hanya satu lapisan tulangannya terluarnya, jadi D sama dengan DT. Walaupun kita sudah mencari DT, nilai D dan DT itu sama.
Lanjut mencari nilai A, yaitu AS dikali FY per 0,85 dikali FC dikali B. Itu dapatkan nilai A yaitu 51,583 mm. Mencari nilai C yaitu A per beta 1, didapatkan nilai itu 60 per 686. Selanjutnya mencari regangan tarik, yaitu di sini kita mendapatkan nilai itu 0,014. Karena 0,014 ini besar dari 0,005, maka penampang ini bisa dipakai. Jadi jika dari nilai regangan tarik ini tidak mencukupi atau lebih kecil dari 0,005, maka penampang itu tidak bisa dipakai. Selanjutnya yaitu mencari nilai Mn. Sebelumnya karena nilai regangan tarik kita itu besar dari 0,005, maka V-nya itu 0,9. Selanjutnya mencari nilai Mn, yaitu AS dikali Fy dalam kurung D dikurang A per 2. Didapatkan nilai itu 76,254 kN per meter. Itu Vmn sama dengan 0,9 dikali nilai Mn, yaitu dapat nilai itu 68,629. Nah, balok dikatakan aman jika Vmn itu kan lebih besar dari Mu. Nah, nilai Mu kita yaitu 50,176. Nah, jadi nilai Vmn ini lebih besar daripada nilai Mu. Maka desain ini dapat dikatakan aman. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.